Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, semangat beraktivitas di rumah saja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9, materi Islam memasuki Nusantara. Anak-anakku, kita akan belajar bersama tentang alur dakwah di Nusantara, cara dakwah di Nusantara, kerajaan Islam Nusantara. Adapun alur dakwah Islam di Nusantara menyebutkan beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah menyebutkan Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah. Jadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwasanya kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat atau India Barat, abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyebutkan bahwasanya kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Iran. Berkembang tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori yang keempat adalah teori Cina. Teori ini menyebutkan kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Buktinya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina. Adapun cara dakwah Islam di Nusantara melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Anak-anakku, para penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, terkenal dengan sebutan Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat, yaitu Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Yang keempat adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Selanjutnya adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang terakhir adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Semua penyebar agama Islam di Pulau Jawa jumlahnya adalah 9, karena itu dikenal dengan nama Wali Songo. Songo artinya adalah 9, berasal dari bahasa Jawa. Adapun kerajaan-kerajaan Islam yang menyebar di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Kuatalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Demikian anak-anakku, penyebaran Islam di Nusantara. Semangat belajar, semangat beraktivitas di rumah saja. Sukses selalu untuk kalian semua. Ma'akumun najwa wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.